Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Nazira, NIM 2105162 akan mempresentasikan hasil tugas individu saya sebagaimana berikut yang PPT yang sudah saya tampilkan. Jangan lupa ditonton sampai habis buat para teman-teman yang ingin mendengarkan atau menyimak tentang materi yang sudah saya tampilkan ini. Bila ada kekurangan ataupun kata-kata, saya memohon maaf karena di sini saya juga belajar dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Unimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai tugas individu saya, topik ke-9 tentang presentasi hukum benda. Apa itu hukum benda, macam-macam benda, dan asas-asas kebendaan. 1. Pengertian benda. Berdasarkan pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP, benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Mengenai benda tidak bergerak, diatur dalam pasal 506, pasal 508 KUHP, sedangkan untuk benda bergerak diatur dalam pasal 509 dan pasal 518 KUHP. Subekti menjelaskan bahwa adapun benda yang tidak bergerak karena sifatnya ialah tanah, termasuk segala sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung karena perbuatan alam ataupun perbuatan manusia, digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah itu. Tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya ialah segala apa yang meskipun tidak secara sungguh-sungguh digabungkan dengan tanah atau bangunan, dimaksudkan untuk mengikuti tanah atau bangunan itu waktu-waktu yang agak lama, yaitu misalnya mesin-mesin dalam suatu pabrik. Selanjutnya ialah tidak bergerak karena memang demikian ditentukan oleh undang-undang, segala hak atau penagihan yang mengenai suatu benda yang tidak bergerak. Tergolong benda yang bergerak karena penetapan undang-undang ialah misalnya Fruchtgebruch dari suatu benda yaitu bergerak, Lichtenstein, surat-surat sero dari surat perseroan, perdagangan, surat obligasi negara, dan sebagainya. 2. Pengertian hukum benda. Menurut Prof. L.J. van Apeldoorn, yaitu hukum kebendaan adalah peraturan mengenai hak-hak kebendaan. Menurut Prof. Sri Sudewi, Mas Jojon Sofwan juga mengemukakan ruangan lingkup yang ada diatur dalam hukum benda itu sebagai berikut. Apa yang diatur dalam hukum benda itu? Pertama-tama, hukum benda itu mengatur pengertian dari benda, kemudian pembedaan macam-macam benda, dan selanjutnya bagian yang terbesar mengatur mengeras macam-macam hak kebendaan. Selanjutnya yang ketiga, macam-macam dan kebendaan. Pembedaan berbagai macam-macam kebendaan dalam hukum perdata berdasarkan perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP membeda-bedakan benda dalam berbagai macam. A. Kebendaan dibedakan atas benda tidak bergerak, andorendejaken, dan benda bergerak, reorendesjaken, pasal 504 KUH Perdata. B. Kebendaan dapat dibedakan pula atas benda yang berwujud atau bertubuh, luchmilechjaken, dan benda yang tidak berwujud atau berubah, onchlichmilechjaken, pasal 503 KUH Perdata. 7. Kebendaan dapat dibedakan atas benda yang dapat dihabiskan, C. Verbruchjaken, atau dapat dihabiskan, pasal 505 KUH Perdata. Selanjutnya, asas-asas kebendaan. A. Asas individualitas, yaitu objek kebendaan selalu benda tertentu atau dapat ditentukan secara individual yang merupakan kesatuan. Hak kebendaan selalu benda yang dapat berwujud ditentukan secara individu, artinya berwujud dan merupakan satu kesatuan yang ditentukan menurut jenis jumlahnya, contoh rumah dan hewan. B. Asas totalitas, yaitu hak kebendaan terletak di atas seluruh objeknya sebagai satu kesatuan. Contoh, seorang memiliki sebuah rumah, maka otomatis dia adalah pemilik jendela,
pintu, kunci, dan benda-benda lainnya yang menjadi pelengkap dari benda pokoknya atau tanah. Yang C, asas tidak dapat dipisahkan, yaitu orang yang berhak tidak boleh memindahkan tangankan sebagai dari kekuasaan, yang termasuk hak kebendaan yang ada padanya. Contoh, seseorang tidak dapat memindah tangankan sebagian dari wewenang yang ada padanya atas suatu hak kebendaan, seperti memindahkan sebagian penguasaan atas sebuah rumah kepada orang lain. Penguasaan atas rumah harus utuh, karena itu pemindahannya harus juga utuh. D. Asas publisitas, yaitu hak kebendaan atas benda tidak bergerak diumumkan dan didaftarkan dalam register umum. Contoh, pengumuman status kepemilikan suatu benda tidak bergerak atau tanah kepada masyarakat melalui pendaftaran dalam buku tanah atau register. Sedangkan pengumuman benda bergerak terjadi melalui penguasaan nyatanya benda itu. Demikian hasil presentasi pertemuan ke-9 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.